Sudah kelihatan? Nah, ordering real numbers artinya urutan bilangan real. Selanjutnya definisi urutan pada garis bilangan real. Nah, di sini kan ini kelihatan atau tulisannya lo? Kelihatan lah. Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. If A and B are real numbers, jika A dan B adalah bilangan real, A kurang dari B jika B kurang A positif. Bisa dipahami sampai sini. A itu kurang dari B jika B dikurang A itu positif. Kan misalnya 2 kurang dari 3. Kan 3 kurang 2 sama dengan 1. 1 itu positif. Nah, 1. Urutan dari A dan B dinotasikan dengan pertaksamaan A dari B. Nah, jadi A kurang dari B ini itu dituliskan sebagai dengan simbol A tanda kurang dari B. Bisa dipahami? Ini masih mengingat-ingat materi saja. Jadi ketika A kurang dari B, maka notasinya itu tulisannya seperti ini, A kurang dari B. Nah, jadi membaca tanda ini adalah kurang dari, bukan lebih kecil. Misalnya A lebih kecil dari B, salah. Atau A lebih kecil dari B, salah. Yang benar adalah A kurang dari B. A kurang dari B. Jadi bukan A lebih kecil dari B. Nah, bukan, itu masih belum tepat walaupun paham aja orang A lebih kecil dari B, tapi sekarang kita biasakan untuk membaca dengan benar bahwa ini dibaca A kurang dari B. Nah, kita lanjutkan. Hubungan ini juga bisa dikatakan bahwa B lebih dari A. Dan Jangannya gue. ya, kenapa? Nah, kalau A kurang dari B, berarti B-nya itu lebih dari A. Dan ditulisnya B Lebih dari A. tanda lebih dari A. Iya. Selanjutnya B lebih dari A. B besar dari A. Salah. Nah, oke, jangan itu lagi lah, lebih besar, lebih kecil. Nah, pertaksamaan Ini Bu.
A kurang. B lebih besar. Siapa kita tadi? Loh. Lebih dari A. Lebih dari A. Tak salah. Nah, Berarti kayak kebalikannya lah pula. iya, kebalikannya kan bila A kurang dari B, pasti B-nya lebih dari A. Iya loh. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya pertak samaan. Pertak samaan ini, apa mana yang ini? Nih, Paksa. kurang dari sama dengan B. Oke. Oke. Ibu karena ini ngetiknya di Paint jadi belum menemukan tanda ini. Ibu tuliskan biasa aja lah. Samaan A kurang dari sama dengan B. Oke, nulis kurang dari sama dengannya jangan kayak inilah, tapi yang seperti ini. A kurang dari sama dengan B. Artinya lebih kecil atau sama dengan lebih kecil atau sama dengan B. Persamaan B lebih dari sama dengan A, artinya B lebih dari atau sama dengan A. Sama dengan A. Simbol kurang dari, terus lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, itu adalah simbol Pertak samaan. Kesamaan. Samaan. Oke. Nah, Bu bertanya, apa Bu bedanya? Apa Bu perbedaannya pertak samaan dengan pertidaksamaan? sama saja. Wah, ini. Sama. Sama kayak di bahasa Indonesia juga tidak tuh artinya taklok, sama aja. Iya, Bu. Oh, sama aja. Kira ada bedanya, Bu. Ya, pertanyaan. Makasih, Bu. Simbol persamaan. Nah, kalau digambarkan di garis bilangan, bilangan yang lebih kecil adanya di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Bilangan yang lebih kecil. sebelah kiri, Bu. Di sebelah kiri. Sebelah kiri. Kiri. Betul.
Nah, ini kan ada bilangan A. Terus A lebih kecil dari B. Kenapa jadi Ibu yang bilang lebih kecil? A kurang dari B. Kurang dari Itu makanya letak si A-nya ini, letak A-nya di sebelah kiri dari letak B. B. Selanjutnya, misalnya nih, sekarang kita mau menentukan dia kurang dari atau lebih dari. Negatif 3 dengan 0. Negatif 3 kurang dari Iya, Negatif 3 kurang dari 0. kurang dari 0. Alasannya kenapa? Ya. karena dia berada di sebelah Karena kiri. negatif 3 itu ada Nah, tanda negatif. karena di gambar ini, di sini kan negatif 3. Di sini negatifnya terletak di sebelah kiri. Bilangan. Sebelah kiri. Nah, jadi kita bisa mengatakan bahwa negatif 3 kurang dari 0. Sehingga tuliskan negatif 3 kurang dari 0. Selanjutnya, yang pertanyaan yang B, negatif 2. Lebih dari. Iya, negatif 2 ada di sebelah kanan. Kanan. Negatif 4. Jadinya Lebih dari. lebih dari negatif 4. Lebih dari negatif 4. Oke. Selanjutnya, yang ini 1/4 dan 1/3. Kurang dari. Jadi jangan terbalik. Nah, lebih itu yang 4 lebih besar daripada 3. Nah, tapi ini ada 1/4. Karena semakin lebih besar makin rendah nilainya. lebih besar itunya. Apa namanya ini? Penyebutnya. Nyebutnya. Semakin kecil pecahan. Kan ini 1/4, 1/3, misalnya 1/10 dengan 1/2 kan lebih Kecil 1/10. betul. 1/2. Nah, jadi ini 1/4-nya ada di sebelah kiri. 1/3 sehingga 1/4 kurang dari 1/3 dan kita tuliskan seperti ini. Selanjutnya negatif 1/5 dan negatif 1/2. Nah, Kurang dari. nah ingat Kurang dari. ada Lebih negatif. dari. Kalau kita masih bingung, Kurang 1/5 itu berapa gerang kalau dijadikan desimal? 0,5. 0,2. 0,2. 0,2 0,2. lawan 0,1. Dan 0,5. 0,5, Bu. 0,5. Tapi jangan lupa ada negatifnya. Nah, lebih yang mana? Lebih besar yang mana? 0,2. 0,2 lebih besar. 0,2 0,2 lebih besar. Negatif. 1/5 lebih besar dari Iya, negatif 1/5 lebih besar dari negatif 1/2. Kita lihat di sini kan bahwa si negatif 1/5-nya itu ada di sebelah kanan dari negatif 1/2. Kan dari 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 kan semakin ke kiri semakin kecil seperti itu. Jadi yang lebih mendekati dengan 0 itu yang lebih besar. Itu yang dari sisi negatif. Oke, sampai sini mudah kan? Mudah? Alhamdulillah mudah. Aku bertanya, Iya, silahkan. Bu, berarti kalau negatif, kalau penyebutnya lebih besar, itu lebih besar juga lah itu bilangannya tuh. Oke, ini kan negatif 1/5 itu lebih besar dari negatif 1/2. Iya. Jadi kalau di bilangan negatif semakin besar
Menyebutnya. semakin besar juga memang di bilangannya itu. Oh, yang gitu. Kebalikannya dari yang si positif tadi. Oh, terbalik. Oke, jadi kalau misalnya mau menentukan itu, jadikan desimal, habis itu gambar aja di garis bilangan. Kan kalau dia ada di sebelah kiri, mau itu negatif, kah positif, kah pokoknya bila dia ada di sebelah kiri, berarti dia lebih kecil. Kalau dia di sebelah kanan, berarti dia lebih besar yang ini. Kan A dan B sembarang bilangannya apa? Yang jelas kalau dia ada di sebelah kiri si A-nya ini berarti dia kurang dari sesuatu yang ada di sebelah kanannya. Kanan. Oke, ini namanya aksioma urutan. Jadi ada urutan dari yang lebih kecil menuju yang lebih besar. Jadi ada yang khusus A kurang dari B, ada B lebih dari A, seperti itu. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah sudah paham, Bu. Ya, paham, Bu. Kita lanjutkanlah berarti lah. Ibu. Ibu. Oh iya nih, silahkan jika mau di screenshot dulu. Tapi nanti ibu bagikan temannya, insya Allah. Sudah dicatat, Bu. Oh, sudah dicatat. Wih, mantap. Kalau bagi yang belum sempat Iya, mencatat, Bu, bagikan aja. di screenshot dulu, nanti dicatat. Sudah selesai perkuliahan. Oke, sudah di screenshot? Sudah, Bu. Belum. Sudah catat juga. Oke, screenshot aja dulu. Karena dicatat lah. Jangan di screenshot benar aja. Ya, Bu. Kita hapus. Karena hapus pas hendak ujian bingung lah. Ya, Bu. Screenshotan mata kuliah apa-apa gini, Jar. Oke, sudah. Bu, Ibu kalau untuk contoh A kurang dari sama dengan B itu misalnya seperti apa, Bu? A kurang dari sama dengan B. A kurang dari sama dengan B. Misalkan dari angkanya tuh, Bu. Pertanyaan bagus, kita akan masuk ke materi itu selanjutnya lah. Oh, iya, Bu. Oke, dan kita juga akan belajar menggambar di garis bilangan seperti apa sih yang kurang dari aja, gimana sih yang kurang dari sama dengan. Oke, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Dosen matematika. Dosen matematika aja tadi. Dosen filsafat. Oh. Aku dengar ya dosen matematika. Siapa tadi yang bertanya tadi? Oh, MTK. Dari sama dengan. Dosen fakultas. MTK itu. Nah, sudah kelihatan Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. di sini apa namanya? Nah, ada apa namanya? Interval terbatas. Bounded interval itu artinya interval terbatas. Itu terbatas, interval ya. Interval itu selang. Lain selang banyu lah, lain lagi. Bounded interval itu terbatas. Nah, interval terbatas di garis bilangan ring. Oke,
Nah, di sini ada yang pertama dulu. Yang pakai kurung siku. Nah, itu tipe intervalnya adalah interval tertutup. Kita tahu aja lah close, tutup, open, buka, tahu aja lah sederhana. Nah, pertidaksamaannya seperti ini. Jadi nulisnya tuh yang A kurang dari Sama dengan sama dengan B, dan digambarkan di garis bilangan menjadi seperti ini. Nah, contoh yang pertama, oke kita namai lah, ini yang pertama dulu kita namai. Contoh yang satu. Contoh. Misalnya selang dari berapa sampai berapa? Dari 2 sampai 5 misalnya. Nah, ini tipe intervalnya interval tertutup. Nah, kalau kita mau menulis ke pertidaksamaan, berarti nulisnya 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Terus gambarnya gimana? Garis tangannya. Oke. Kalian gambar pakai garis ya. Ini ada 2, 3, 4, 5. Nah, sesuai kurungnya tadi adalah kurung siku, makanya digambarnya juga kurung siku. Nah, jadi interval 2 sampai 5 ini untuk X-nya itu adalah bilangan real, adalah semua bilangan dari 2 sampai 5. Apa saja sih anggotanya? Berarti ada 2, 4, 2,25, 2,3, 2,9, 3, 4,99, seperti itu masuk dalam interval ini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Jadi, kayak bisa dipahami lah. Yang selanjutnya, yang nomor 2. Interval terbuka. Nomor 2. Nah, yang nomor 2 ini kurungnya kurung apa? Yang pertama kan kurung siku, yang kedua kurung siku, kurung yang biasa tuh. Iya, kurung biasa. Ini kurung biasa. Nah, bila kurung biasa, maka tipenya interval terbuka. Pertidaksamaannya seperti ini. Apa bedanya yang nomor 1, nomor 2, yang tertutup dan terbuka pertidaksamaannya? Tidak Tidak ada sama dengannya, Bu. Tidak ada sama dengan. Grafiknya juga beda. Makanya kurung Untuk yang tidak sama dengan berarti kurung grafiknya tuh kurung buka lah, Bu. apa tadi yang tidak? Iya, betul, yang tidak ada sama dengannya grafiknya kurung buka. Kurung buka aja. Ya, betul. Oke, selanjutnya nomor 2, contoh yang nomor 2. Misalnya dari negatif 3 sampai negatif 1. Nah, berarti nulis pertidaksamaannya gimana? Negatif. Negatif 3 kurang dari X, kurang dari min 1. Negatif 3 kurang dari X Dari X Kurang dari min 1. Terus gambarnya berarti negatif 3 yang di sebelah kiri atau kanan? Sebelah kiri. Kiri, Bu. Negatif 3 di sebelah kiri. Iya, karena dia lebih kecil. Nilainya. Ya. Lebih kecil nilainya, Bu.
Jadi di sini ada negatif 3, di sini ada negatif 1, dan kurung. Dan ini apa saja sih yang ada di antara negatif 3 sampai negatif 1? Negatif Negatif 2. Negatif 2. 2,9. negatif 2,1, negatif 2, negatif 4 termasuk lah negatif 4. Ada, Bu. Ada. Negatif 3-nya tuh termasuk lah negatif 3-nya. Ada. Nah, kenapa ada? Maka tulisnya negatif 3. Karena kurang dari negatif 3. Betul. Karena tidak ada tanda sama dengannya. Karena negatif 3 kurang dari X, berarti negatif 3-nya kada 4. 4. Kecuali kayak yang nomor 1 tadi. Di nomor 1 tadi kan 2-nya itu Ada sama dengannya. ini Kurang dari sama dengan Sama dengan. kurung siku, makanya dia ikut juga. Nah, jadi sudah jelas nih perbedaan interval yang tertutup dan interval yang Terbuka. terbuka. Nah, jadi kalau ini tadi si negatif 3-nya tidak masuk. Ini Pang negatif 1-nya masuk lah. Masuk interval. Tidak. Tidak. Tidak masuk. Kecuali negatif 1,01. Nah, masuk dah. Negatif 1,01. Nah, itu masuk di intervalnya loh. Betul. Tidak masuk. Negatif kenapa jadi negatif 1,01 maksudnya. Nah, terus ada lagi ternyata tipe tuh ada cuma yang terbuka. Ada lagi tipe selanjutnya yang nomor 3 itu kira-kira tipe apa? Campuran, Bu. campuran. Tipe campuran atau setengah terbuka, setengah Tertutup. ini setengah-setengah nih pokoknya 3/4 nih. Nah, kalau yang sebelah kiri apanya namanya nih? Si kurung sikunya, maka di sebelah kiri dua yang ada sama dengannya loh nih. Iya. Iya, Bu. Di sebelah kanannya tuh kada ada sama dengannya karena dia kurung biasa aja. Nah, terus kalau yang di nomor 4 kurung apa namanya? Kurungnya ada di sebelah Kurung buka. Membuka. sebelah kanan, jadinya si sama dengan di sebelah kanan. Nah, contoh untuk nomor 3 gimana kira-kira? Mana kata? Contohkan. Ada yang bisa mencontohkan yang nomor 3, mencontohkan bilangannya terserah aja bilangan berapa, terus menulis pertaksamaannya gimana, nulis gambarnya gimana. Kalau ada silahkan ditulis di kertasnya masing-masing, dikirim ke grup WA. Ayo, perwakilan aja satu orang, siapa yang mau mencontohkan yang nomor 3. Ya, perwakilan. Tunggu, Ya, silahkan Yudi. nanti dikirim di WA aja loh, Bu. Iya, dikirim di WA aja. Satu lagi yang nomor 4, siapa yang mencontohkan nomor 4? Siapa itu? Mayada. Bu. Oke, silahkan.
Berarti sambil buka W. Ibu, izin bertanya. Ya, Itu Bu, X-nya dibacanya dari tengah atau dari A? itu Tuh kan kalau baca X-nya tuh X kurang dari A, X lebih kecil dari B. Kalau dari A kurang dari X, X kurang dari sama dengan B. Nah, oke, cara bacanya tuh bisa yang pertama A kurang dari sama dengan, untuk yang pertama lah A kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan, oke maaf, A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, atau bisa juga cara membacanya X lebih dari sama dengan A dan X kurang dari sama dengan B. Oh. Jadi boleh dua-duanya, Kurang dari X. boleh satu kesatuan A kurang dari X kurang dari B, atau X lebih dari A dan X kurang dari B. Bisa dipecah. Kurang dari B. Nah, sudah tuh ada WA. Nah, oke. Nah, kami sebagai materi Ibu, saya mau bertanya. Dan Mayada. Nah, coba dilihat di WA-nya itu jawaban si Radi, teman Yudi. Contoh yang nomor 3. Dia mengambil bilangannya negatif 5 dan negatif 3. Oke. Kasih. Nah, apa maksudnya Yudi yang di itu tuh yang di sebelah negatif 3 itu bercoret-coret tuh? Yang mana, Bu? Yang ada arsirannya itu? Itu batasan, Bu. Hah? Ada apa, Bu? Oh, kalau itu Variasi. jangan selang yang dimaksud. Lain, Bu. Variasi aja. Variasi. Oh, Ibu menutup dulu. Rudi. Radi ya. Nah, selanjutnya, oke, sudah benar seperti itu. Jangan lupa untuk menebali di menebali di daerah yang ininya ini nih, yang di dalam selangnya. Kan ini lebih daripada garis bilangannya loh. Boleh diarsir-arsir kayak itu aja loh, Bu. Iya, ini tadi ditebali. Oke? Untuk menunjukkan bahwa selangnya tuh yang itu. Nah, selanjutnya jawaban dari Mayada. Oke, negatif 5 dengan 1. Ya, seperti yang Mayada. Jadi lebih tebal si interval yang dimaksud. Dan jangan lupa ngasih tanda panah. Kenapa? Apa sih fungsi tanda panah ini? Kan ingat loh tadi. Tanda panah ini X. X, Bu. Bilangan X. artinya Menunjukkan bilangan X. Bahwa itu dengan yang kan kayak ini. Habis angka 5 ada angka 6, 7, 8, 9, 10, 100, 200. Nah, jadinya pakai tanda panah. Yang ini sampai sini ada yang ditanyakan lah, sampai interval terbatas pada garis bilangan ring. alhamdulillah tidak ada. Paham. Ibu, Run mau nanya. Ada yang mau bertanya dulu sampai sini Ya, saya, Bu. materi berikutnya? Ulun, Bu. Oke, Rizky Amelia. Jadi kan untuk interval buat yang campuran, itu angkanya itu, kan itu ada yang buka sama ada yang tutup. Nah, kalau buat menentukan buat angkanya itu, sama aja kayak kita, kalau mau bikin soal itu, sama aja kayak kita bikin yang tutup atau buka, angkanya itu terserah, atau ada ciri khususnya buat yang tertutup harus kayak gini, buat yang terbuka harus kayak gini. Oke, tidak ada ciri khususnya. Kalau pada soal mungkin Ibu akan memberikan salah satunya aja nih, notasinya aja. Notasi itu yang inilah.
notasinya. berarti dari cuman oh ya. Yang jelas si sebelah kiri A kan A sama B, A ada di sebelah kiri B. Yang jelas di sebelah yang kiri itu harus lebih kecil dari yang sebelah kanan. Harusnya itu memang A kurang dari B. Kan kayak contoh ini 2,5. Tulisnya 5,2. Ya. Salah Ham. Kalau 5,2 kan nanti bingung yang mana yang lebih kecil. Iya. Apakah 5 kurang dari 2? Adalah jadi asalkan si A kurang dari B, aman dah, mau tetap terbuka. Nah, pada soal, misalnya Ibu memberikan notasinya, yang ini aja Ibu berikan 2,5 ini, terus jadi Ibu, tentukan tipe intervalnya, oh tertutup. Tentukan persamaannya, nah persamaannya yang ini. Terus gambarkan garis bilangannya, nah garis bilangannya ini. Atau soal yang Ibu berikan aja ininya, Ibu berikan pertidaksamaannya aja. Terus jadi Ibu tuliskan notasinya. Nah, berarti tuliskan notasinya yang ini yang notasi. Terus gambarkan garis bilangan yang ini. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada, Bu. Ini kan interval untuk yang terbatas. Terus gimana sih interval yang tidak terbatas? Nah, akan kita lanjutkan. Interval yang tidak terbatas. Nah, interval yang tidak terbatas, kan ini unbounded intervals, artinya interval yang tidak terbatas. Kan kalau bounded tadi terbatas, unbounded tidak terbatas. Unbounded. Oke. Nah, notasinya itu yang tanda ini itu tanda apa? Tahingga. Sama Terhingga. Tahingga. terhingga. Terhingga. Nah, tak terhingga apa gerang maksudnya? Tidak ada batasan, Tidak terbatas. Bu. Tidak terbatas. Tidak ada ketentuan batasannya, Bu. Sampai ya seterusnya, Bu. Nah, Apa pong ngarannya tanda yang nggak Ibu berang yang pertama nomor satu ini. Nah, Selama mendingan tapi gak diingat. kan contoh yang nomor satu. Intel banget tapi gak diingat. Misalnya Iya deh kayaknya ingin ingatkan. Tahingga. Nah, jadi nulis persamaannya itu cukup 2 kurang sama dengan Lebih dari sama dengan kurang dari lebih dari sama dengan 2-nya kurang dari sama dengan X, tapi X-nya lebih dari sama. Ini mah. Oke. Udah terjadi. Mau itu apa kan? 2. Kan kita terbiasa nulisnya sebelah kiri dulu apa 2-nya. Ya udah 2-nya kurang dari sama dengan X, X-nya dari sama dengan 5. Nah, grafiknya Intel apa? 2 kita gambarkan aja. Nah, berarti seluruh ini. Nah, sampai si tanda panahnya itu pun ikut ditebali loh nih, tanda panahnya ikut tebal. Kenapa? Karena kan sampai tahingga ke kanan-kanannya itu.
Ini tadi contoh apa? Contoh yang lebih dari sama dengan, nah seperti ini contohnya. Nah, ini apakah angka 2-nya itu termasuk di interval itu? Tidak. Termasuk. Termasuk, Bu. Tidak. Termasuk, Bu. Termasuk. Karena ada sama dengannya, Bu. Sama dengannya. Sama kurang dari sama dengan. Iya, ada kurung sipilnya. Kalau yang kedua ini yang kedua kurung biasa. Jadi contoh yang kedua misalnya dengan bilangan yang sama aja 2, hingga berarti 2 kurang dari X atau X itu lebih dari 2. Sebenarnya kurung biasa aja. Ini ditebali, jangan tebali garis bilangannya. Nah, ini intervalnya terbuka. Nomor 1 intervalnya terbuka atau tertutup? Tertutup nomor 1. Di sebelah ininya Oh, itu Terbuka. Campuran, Bu, campuran. Berarti, Bu. Nah, terus kita perhatikan nih, yang nomor 3, nomor 4 bisa aja kan, bisa dipahami aja kan, nomor 3, yang nomor 4. Nah, sekarang kita perhatikan ketika dia, oke, yang nomor 3 kita bahas dulu aja juga. Nomor 3, negatif tak hingga, koma B. Apa sih negatif tak hingga? Apa bedanya tak hingga dengan negatif tak hingga? Kan nomor 1 ini tak hingga aja, nomor 3 ini ada negatif tak hingga, kenapa tuh? Bedanya apa sih? Iya. Arahnya. Mengarah ke kiri. Arah Buka. panahnya, Bu. Negatif, Bu. Panahnya ke kiri. Amuninya pakai negatif, Bu. Jadi arahnya tuh kurang dari, Bu, panahnya. Kenapa? Amuninya pakai negatif, tuh kan pakai negatif tuh berarti panahnya tuh kebalik, dibalikin ke sebelah yang kurangnya, kurang darinya. Iya, yang di sebelah kirinya. Jadi, misalnya negatif tak hingga sampai 2 misalnya. Berarti kan pertaksamaannya X lebih dari sama. Lebih dari berapa? Anggapkan 2. Lebih dari sama dengan 2. Jadi gambarnya itu, salah Ibu. Bentar. Contoh nomor 3, jadi X-nya itu kurang dari sama dengan 2. Gambarnya itu ke kiri. Jadi di sini angka 2. Nah, jadi ditebalin seperti itu. Nah, perbedaan 3 dan 4 hanya yang ininya kada masuk loh. Maksudnya tuh bilangan B-nya kada masuk. Nah, terus yang nomor yang terakhirnya apa sih? Negatif tak hingga sampai tak hingga, apa itu? Ada tanda kurung. Kiri dan kanan, Bu. Artinya yang ini kan ini semuanya di garis bilangannya semuanya tercetak bilangannya semuanya tebal. Jadi ini adalah seluruh bilangan. Yang ini maksudnya negatif tak hingga sampai tak hingga. Bilangan real. Jadi dia di sepanjang garis bilangan real itu. Jadi semua bilangan real masuk di contoh yang kelima ini. Nah, sekarang apa yang perlu kita perhatikan di sini, di interval tidak terbatas ini, coba kita perhatikan si kurungnya ini, kurungnya ketika tak hingga pasti kurung apa? Buka, kurung buka, Bu. Maksudnya bukan kurung buka, kurung biasa. Pasti biasa. Ketika dia tak hingga, notasinya itu tak hingga, pasti dia kurung biasa.
tidak pernah ada misalnya yang kayak A Kurung hingganya kurung ini juga kurung apa namanya nih? Kurung siku. Kurung siku. Jadi bila tak hingga pasti kurungnya adalah kurung Biasa. lihatlah karena tidak mungkin sama dengan Bu angkanya. iya kan. Karena Bu, Kan tidak diketahui tahiganya. Kalau kayak gini kan tak hingganya masuk ya. Tak hingganya itu berapa? 1 juta, 100 juta, 1 miliar kan udah tahu. Karenanya kada tahu tadi tak hingganya itu berapa ya. Jadi nulisnya harus kurung biasa, mau i-nya di sebelah kanan kah, sebelah kiri. Misalnya ini kurung biasa. hingga kenapa jadi angka 8? Negatif tak hingga sampai B. Pasti yang ininya kurung biasa karena ini juga kada tahu negatif 100 kah, negatif 1.000.000, negatif 100.000 kada tahu. Jadi pasti notasinya itu kalau tak hingga itu pasti pakai kurung biasa, tidak pernah pakai kurung siku kalau tak hingga. Nah, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Silahkan kalau mau di apa namanya di screenshot dulu. Belum, Bu. Aku banyak aku tahu. Oke. Kita lanjutkan lah. Nah, tadi kan kita pertemuan pertama belajar aksioma urutan dan aksioma lapangan. Apa sih aksioma lapangan itu? Ada sifat distributif, asosiatif, dan komutatif. Nah, siapa tadi yang menjawab? Konotatif. Bu. Sudah ada di kalkulus kau pulang? Belum, Bu. Tinggi, Bu, di kalkulus. Udah ada kan? Udah kapan? Yang sifat penggunanya sifat, ada sifat aljabar, sifat urutan, sama sifat kelengkapan. Oke. Yang urutan tadi juga sudah ada di kalkulus? Belum, Bu. Nah, Belum, Bu. sekarang aksioma apa namanya? Aksioma lapangan, iya itu adalah yang sifat-sifat tadi. Ada sifat apa aja sih dulu? Sifat Kumulatif, asosiatif, komutatif, dan distributif. Nah, ini aturan dasar dari aljabar. Misalkan A, B, C adalah bilangan real, variabel, atau bentuk aljabar. Nah, ini sifatnya. Properti ini sifat. Ini contohnya. Oke, yang pertama. Sifat komutatif dari penjumlahan. Maksud komutatif itu apa sih? Apabila A atau B. Nah, ini jika A Pertukaran. iya, komutatif adalah pertukaran, betul sekali. Jadi ini sifat dasar aljabar jika A, B, dan C adalah bilangan real numbers itu adalah bilangan real, variables atau bentuk aljabar. Nah, jadi properti ini sifat. Yang ini adalah contoh, example itu contoh. Nah, sifat komutatif dari addition. Addition itu adalah penjumlahan. Makanya di sini A tambah B sama dengan B tambah A.
Contohnya seperti apa? Contohnya 4x tambah x kuadrat itu sama aja dengan x kuadrat tambah 4x. Iya loh. Di tukang posisinya. Selain di jumlahan, komutatif itu juga multiplication. Multiplication itu apa? Perkalian. Jadi Kalian. A kali B itu sama dengan B kali A. Kali A. Nah, ini di contohnya itu 4 kurang X dikalikan X kuadrat sama aja dengan X kuadrat dikalikan 4 kurang X. Terus selain komutatif ada lagi asosiatif. Asosiatif pun juga berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Asosiatif misalnya untuk pertama kita menghitungkan dulu A tambah B yang lebih dahulu dihitung tambah C itu sama aja dengan A tambah B tambah C. Kalau yang pertama ini A dan B-nya dihitung duluan, kalau yang di sini yang dihitung duluan tuh B tambah C-nya dan itu ternyata sama aja. Contohnya X tambah 5 ditambah X kuadrat sama aja dengan X tambah 5 kuadrat. Ditambah X kuadrat. Begitu juga dengan perkalian. Di perkalian mau menghitung A kali B-nya dulu atau B kali C-nya dulu, sama aja. A kali B yang lebih dahulu kali C sama dengan A dikali B kali C. Dengan B kali C-nya dihitung lebih dahulu. Sama aja. Nah, jadi kan di sini contohnya 2X kali 3Y. 2X kali 3Y berapa? 2X kali 3Y berapa? 2. 6XY. 6XY dikali 8 berapa? 48XY. 48XY. Kalau yang di higanya, Bang? 2X. 2 kali. Oke, kita tulis dulu lah. 3 2X kali 3 dikali 8. Itu sama 48XY. 6XY dikali 8. Berarti 48XY. Nah, sekarang yang kita dulukan ininya kan 2X 3Y dikali 8. Berarti kan 2X dikali 24 kali 24Y. 2 kali 24 kali 48XY. Sama. Jadi sama. Jadi dia berlaku sifat asosiatif pada perkalian. Selanjutnya distributif, sifat distributif. Sifat distributif ini A dikali B tambah C pertukaran B, atau kalian mungkin lebih kenal perkalian pelangi. Iyalah. A B tambah C itu kan jar A kali B AB tambah A kali C AC. Nah, itu distributif. Jadi yang ini 3X kali 5 tambah 2X berarti 3X kali 5 tambah 3X kali 2X. Nah, berlaku juga yang ini kayak ini. A tambah B kali C berarti A kali C tambah B kali C. Sama. Nah, sekarang selain komutatif, asosiatif, distributif juga ada sifat identitas penjumlahan. Additive identity property artinya sifat identitas penjumlahan. Apa sih maksudnya identitas itu? Nah, identitas berarti kan ke dirinya sendiri. Nah, suatu bilangan A ditambahkan berapa supaya hasilnya tetap A? 0 ini adalah identitas
identitas Identitas dari A. penjumlahan. Nol adalah identitas penjumlahan. Jadi karena kan ini contohnya 5y kuadrat tambah berapa supaya hasilnya tetap 5y kuadrat. Berarti kan tambah 0. Kayak di kalau kita di 2 tambah berapa supaya hasilnya 2? Ya 0. 0 itu adalah identitas penjumlahan. Nah, selanjutnya sifat identitas perkalian. Apa sih? Identitas perkalian itu, ingat identitas itu kan diri sendiri. Jadi A dikali berapa supaya hasilnya tetap A? 1. 4x kuadrat dikali berapa supaya hasilnya tetap 4x kuadrat? 1. Jadi 1 adalah identitas Perkalian. Kalau ditanya apa identitas penjumlahan, sudah tahulah identitas penjumlahan adalah 0. Perkalian adalah 1. Ada lagi sifat inverse penjumlahan. Nah, tadi kan sudah tahu nih identitas penjumlahan tadi apa? 1. 0. Tambah berapa supaya 0? Jadi 0. Negatif Dari A. Jadi 5x pangkat 3 ditambah berapa supaya hasilnya si identitasnya nih. Nah, identitasnya kan 0. 5x pangkat 3 tambah berapa supaya hasilnya 0? Ya tambah negatif 5x. X pangkat 3. Jadi inverse dari penjumlahan adalah negatifnya lah. Kan inverse dari A adalah negatif A kalau di penjumlahan. Nah, sekarang sifat inverse perkalian. A tadi ingat identitas perkalian tadi apa? Identitas perkalian 1. A berapa supaya hasilnya 1? Kali 1 per A. Contohnya x kuadrat tambah pangkat min 1. supaya hasilnya 1 dikali x kuadrat tambah 4. Kan ini kan nanti bisa dicoret. Iya. Dicoret bahasanya lah, padahal itu tuh bukan main coret-coret aja. Kalau bahasa kalian mungkin dicoret. Padahal itu adalah selama ini kalian mencoret-coret itu menerapkan sifat inverse perkalian. Tapi syaratnya ada, syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa ya harus ada syarat ini? Karena identitas perkalian 1, Bu. Oke. Ini ada syarat A tidak sama dengan 0. Kenapa sih dia ada syarat A tidak sama dengan 0? Kenapa? Gerang bila ingat A sama dengan 0. Kalau nya 0, Bu, tetap 0, Bu, hasilnya. Iya. Bukan 1. Nah, oke. 1 per 0 itu berapa sih? 1 per 0? 0, Bu. 1, Bu. 0, Bu. Sangat benar. 1 per 0 apa? Antak hingga. Ada yang dibaginya. 1 per 0 atau kadosa 1 per 0, 2 per 0 berapa? 3 per 0 berapa? 0. Apa tadi? Faktor definisi. Ya, tidak terdefinisi. Jadi bilangan dibagi dengan 0, 1 per 0 itu tidak terdefinisi. Kenapa? Karena penyebut itu 0. Nah, makanya di sini ada syarat tidak sama dengan 0 karena di 1 per A-nya ini jadi tidak terdefinisi. Seperti itu. Jadi ingatlah bila suatu bilangan, anggap saja bilangan apa? Bilangan A itu dibagi dengan 0, itu hasilnya tidak terdefinisi. Definisi. A-nya berapakah hendak A-nya? 1000 bagi 0 ya tetap tidak terdefinisi. 100 juta bagi 0 tidak terdefinisi. Terus negatif 1 bagi 0 tidak terdefinisi. Seperti itu. Jadi bila ada A per 0, itu hasilnya tidak terdefinisi. Kalau di kalkulator tulisannya error.
Nah, sampai sini tadi kita sudah belajar aksioma urutan, aksioma lapangan. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Jadi Bu, ini Iya, untuk paham, Bu. aksioma lapangan ini anggapannya ini kayak udah rumus khusus lah, Bu. Iya, aksioma Bagi lapangan ini ya sifat-sifat dasar. Sifat dasar yang ada bisa dirubah lagi loh, Bu. Iya. Ini basic rules itu artinya aturan dasar dari aljabar. Aksioma lapangan itu ya aturan dasarnya ini. Jadi kan karena kita akan menggunakan tempat komutatif, asosiatif, distributif dalam mengerjakan bentuk aljabar. Oke. Ibu tanya, 4x tambah 3x sama dengan 6x, 4x, 7x. 7x. Kalau apa tadi? Berapa tuh? Kedengeran, Bu. 4 Udah kedengeran. tambah 3y. Berapa, Bu? Berapa, Bu? 4x kali 3y. 3y sama dengan berapa? Tidak bisa, Bu. Variabelnya beda. Kada bisa, Bu. Tidak bisa ditambah. Beda. Ya. Oke. Variabelnya ada apa ini? X sama 3y ini. Ada variabel. X dan Y. Nah, kalau misalnya ini variabelnya X gimana? 4x tambah 3x kuadrat sama-sama X variabelnya. Tapi ada kuadratnya, Bu. Kalau ada kuadrat tidak bisa Angkatnya dijumlahin juga. Angkatnya beda. Syarat bentuk aljabar itu bisa dijumlahkan adalah Sama Variabelnya Sama, Bu. sama apanya? Sama variabelnya. Dan koefisiennya Jika variabelnya sama sama. variabel sama koefisiennya. koefisien itu yang mana sih koefisien? Angka Yang di 4 itu depan. koefisien, Bu. Koefisiennya Oh, yang penting itu sama variabelnya gitu. ini sama variabel X. Tapi kalau ada pangkat 2 nggak bisa, berarti beda, Bu. Satu kan berpangkat, satu kada. Oke, jadi beda apanya nih? Beda jenis. variabel. Masih ingat Jenis pelajaran variabelnya. SMP Ingat, bentuk Bu. aljabar itu bisa dijumlahkan jika suku sejenis. Nah, Oh iya, sejenis lah, suku sejenis itu kuncinya. Ketika Iya, iya. sukunya tidak sejenis, ya dia tidak bisa dijumlahkan yang kayak ini. Jumlahkan. Tambah x kuadrat sama variabelnya sama-sama x. Tapi dia tidak sejenis, yang satunya variabelnya X tidak sejenis. pangkat 2, jadinya karena dia tidak sejenis, makanya dia tidak bisa dijumlahkan. Oke. Ya, Bu. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Alhamdulillah.